Halo teman Yami, selamat lebaran semuanya. Selamat lebaran Hana. Selamat lebaran Gilang. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin ya Hana ya. Sama-sama. Minal aidin semua ya teman-teman Yami. Ngomong-ngomong, sih. Gimana Gil kemarin pas lebaran kamu banyak makanan nggak? Banyak banget di rumah. Nah itu dia, aku banyak banget makanan di rumah. Mulai dari soto, rendang, terus gulai, sama ada sate Madura juga. Nah tuh, aku tuh seneng banget karena banyak makanan di rumah. Kalau kamu ada makanan apa aja di rumah? Sama banget Gil, aku juga banyak banget makanan yang di rumah nih. Mulai dari yang namanya rendang, gulai, terus ada lagi yang paling aku suka tuh tadi yang kamu sebutin. Apa tuh? Soto. Nikmat banget tau gak sih? Apalagi ngomong-ngomong ya kalau misalnya kita masak-masak begitu tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir bumbu dasarnya tuh sama gak sih? Bener banget Han, jadi sebenarnya ada beberapa bumbu dasar di Indonesia yang biasanya dipakai untuk membuat macam-macam makanan tadi yang kita sebutin Han. Nah pas banget nih gimana kalau kita bahas bumbu dasar Indonesia di Yamipedia ini Han. Oke juga, yuk kita bahas bareng-bareng teman-teman Yami. Ayo. Nah untuk yang pertama nih teman Yami, biasanya yang digunakan adalah bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah adalah bumbu dasar yang digunakan untuk memasak masakan Indonesia yang biasanya cita rasanya pedas banget. Nah biasanya masakan yang menggunakan bumbu dasar merah adalah, nih contohnya ya ada ayam taliwang, ada ayam bakar bumbu rujak, kemudian ada ayam Bali, ada sambal goreng ati ampela, ada balado juga nih sama yang seperti di depanku nih. Nah bumbu merah dan rasa pedas dari bumbu ini berasal dari cabai yang dijadikan sebagai bahan dasar penyusunnya. Nah biasanya ini bumbu ini terbuat dari cabai merah, cabai rawit, kemudian ditambah bawang merah, bawang putih, kemudian nanti juga ditambah merica. Nah ada beberapa pula yang nambahin kemiri, ketumbar, dan terasi di dalamnya. Kemudian biasanya bumbu ini akan dihaluskan dengan blender, kemudian nanti akan ditumis dengan minyak sampai airnya hilang. Setelah itu nanti setelah dingin dimasukin ke dalam botol biar kita bisa simpan dan kita masak atau kita gunakan untuk membuat masakan yang kita inginkan. Nah teman-teman Yami, untuk bumbu dasar yang selanjutnya ialah bumbu dasar putih. Bumbu dasar putih ini terbuat dari bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri, dan juga ketumbar yang kemudian digiling hingga halus. Setelah itu ditumis hingga bumbunya benar-benar matang dan harum ya. Lalu bumbu masak ini biasanya digunakan untuk masakan yang memiliki cita rasa yang gurih dan berwarna putih seperti halnya gudeg, sayur bobor, lodeh, opor, oseng-oseng, tempe bacem, dan aneka jenis tumisan lainnya. Kalian dapat membuat bumbu putih dalam jumlah yang cukup banyak untuk kemudian disimpan di dalam wadah yang bersih, lalu dimasukkan ke dalam lemari es, dan kalian bisa menggunakannya di lain hari. Nah selanjutnya teman Yami adalah bumbu dasar kuning. Nah biasanya bahannya ini hampir mirip dengan bumbu dasar putih. Hanya saja nanti akan ada tambahan kunyit untuk bumbu tambahannya. Biasanya bahan-bahannya adalah bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian tambah dengan kemiri, yang terakhir adalah ditambah dengan kunyit. Nah nanti diolah atau dihaluskan dengan blender hingga halus, kemudian ditumis hingga matang dan harum. Nah kalian perlu hati-hati karena kita menggunakan kunyit, biasanya warna kuningnya akan susah hilang teman Yami. Kemudian setelah itu biasanya bumbu dasar kuning ini digunakan untuk makanan yang mempunyai warna kuning kemudian juga bercita rasa gurih. Misalkan seperti soto, kemudian ada kari, acar kuning, nasi kuning, kari ayam, pesmol ikan, pepes, kemudian ayam goreng ungkep, dan bahan-bahan atau masakan yang berwarna kuning lainnya teman Yami. Untuk bumbu dasar yang terakhir adalah bumbu dasar orange teman-teman Yami. Jadi bumbu dasar ini merupakan bumbu dasar yang cukup kompleks karena terbuat dari perpaduan antara bahan bumbu dasar lainnya yang ditambahkan dengan rempah seperti halnya adas manis,
jintan, dan juga ketumbar untuk menambahkan aroma yang khas. Lalu untuk warna orange bumbu dasar ini berasal dari perpaduan warna kuning yaitu kunyit dan juga warna merah yang berasal dari cabai merah keriting. Lalu untuk bumbu dasar orange ini biasanya digunakan untuk masakan yang berwarna kuning cerah dengan cita rasa pedas dan memiliki aroma yang cukup kuat dari rempah-rempahnya, dan biasanya diaplikasikan pada masakan seperti kari, pepes, gulai, dan rendang. Nah, gimana teman Yami? Semoga bisa ngasih info ke kalian tentang bumbu dasar Indonesia yang bisa kalian kreasikan nanti di rumah untuk masakan kalian. Bener banget Gil, ini soalnya informasinya cukup penting banget ya buat teman-teman Yami mengetahui jenis bumbu dasar apa aja yang ada di Indonesia dan kira-kira cocoknya diaplikasikan ke makanan apa aja ya kan? Betul banget Han, sekali lagi kita mau ngucapin Selamat Lebaran, minal aizin wal faizin. Jangan lupa untuk teman-teman Yami terus tonton video Yami dan jangan lupa untuk download Yami app di Play Store dan juga App Store ya kan. Dan pastinya jangan lupa untuk tonton terus Yamipedia selanjutnya. Kasih tahu nih ide-ide apa yang kira-kira menarik buat kita bahas di episode selanjutnya. Bener banget, jangan lupa juga untuk follow Facebook, Instagram, dan subscribe YouTube Yami. Bye!